Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap sehat-sehat dan lancar rezekinya ya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah rokok. Yang kita tahu, rokok sudah menjadi sesuatu yang sering kita lihat dan mungkin kalian adalah salah satu pecandu rokok. Tapi mungkin sedikit banyak dari kalian tidak tahu asal-usul rokok itu sendiri. Mulai dari mana rokok itu berasal, siapa penemu rokok pertama di Indonesia, dan merek rokok apa yang pertama kali beredar di Indonesia. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, bahan baku dari rokok adalah tembakau. Tembakau dibawa ke Pulau Jawa oleh pedagang dari Portugis pada sekitar tahun 1600-an. Sehingga nama tembakau sendiri merupakan kata turunan dari kata tabako dalam bahasa Portugis dan kata tobacco dalam bahasa Inggris. Sekalipun hampir bisa dipastikan secara historis berasal dari luar Indonesia, namun karena tembakau telah menjadi tanaman budidaya dan mata pencarian masyarakat sejak ratusan tahun lalu, walhasil tak sedikit ditemui folklore menarasikan tanaman ini berasal dari Indonesia. Ditemukanlah racikan rokok dengan mencampur tembakau dengan cengkeh, yang ditemukan pertama kali oleh seorang warga Kudus, yaitu Haji Jamari. Kisah penemuannya berawal ketika dia merasa sakit pada bagian dada, lalu mengoleskan minyak cengkeh untuk meredakan sakitnya, dan ternyata benar, sakitnya pun reda. Haji Jamari lalu mempunyai ide untuk merajang cengkeh dan mencampurnya dengan tembakau, lalu dilinting menjadi rokok. Setelah rutin menghisap rokok ciptaannya, Haji Jamari merasa sakitnya hilang. Berita ini pun menyebar cepat setelah Haji Jamari menceritakan kepada kerabat-kerabatnya. Permintaan rokok obat ini pun mengalir dan Haji Jamari melayani banyak permintaan rokok cengkeh. Lalu mengapa disebut rokok kretek? Karena rokok cengkeh ini saat dibakar akan berbunyi kretek-kretek. Maka orang-orang saat itu mulai menyebut rokok cengkeh ini menjadi rokok kretek. Mbok Nasilah dianggap juga sebagai penemu kretek. Penemuannya bermula dari usahanya untuk menghentikan kebiasaan nginang para kusir yang sering mangkal di warungnya. Karena ampas nginang yang diludah oleh penginangnya mengotori warungnya. Rokok yang dijual di warung Mbok Nasilah untuk menghentikan kebiasaan nginang itu ternyata sangat diminati para kusir maupun pedagang keliling yang sering singgah di warungnya. Termasuk juga Niti Semito yang bekerja sebagai kusir tukar sambil berdagang tembakau. Rokok racikan Mbok Nasilah juga campuran tembakau dan cengkeh. Rokok itu lalu dibungkus dengan daun jagung kering atau klobot, setelah itu diikat dengan benang. Niti Semito adalah seorang putra dari Ibu Markanah dan Haji Sulaiman yang tinggal di desa Janggalan, Kudus. Haji Sulaiman sendiri adalah seorang kepala desa di desa tersebut. Niti Semito ternyata mempunyai nama kecil yaitu Rusdi. Ia mengubah namanya menjadi Niti Semito pada usia 17 tahun saat ia akan merantau ke Malang, Jawa Timur. Di Malang, Niti Semito bekerja sebagai buruh jahit pakaian. Usaha ini berkembang sehingga ia mampu menjadi pengusaha konveksi. Namun, beberapa tahun kemudian usahanya harus kandas karena terlilit hutang. Kemudian, Niti Semito pulang kampung dan mulai membuat minyak kelapa dan berdagang kerbau. Namun, ia gagal lagi. Ia kemudian bekerja menjadi kusir dokar sambil berdagang tembakau. Nah, saat itulah ia berkenalan dengan Mbok Nasilah, pedagang rokok klobot di Kudus. Niti Semito menikahi Mbok Nasilah. Pernikahan inilah yang menjadi titik awal sejarah pemasaran rokok kretek. Niti Semito yang seorang pedagang dan seringkali jatuh bangun dalam dunia wirausaha, berkolaborasi dengan Mbok Nasilah. Dengan rokok kretek buatannya, menjadikan pasangan yang saling mengisi dan berpengaruh dalam sejarah rokok kretek Kudus. Bisnis rokok yang dimulai oleh Niti Semito menjadi produk perdagangan yang memikat dan menjadi perintis industri rokok Kudus pada saat itu. Rokok merek Cabal 3 milik Niti Semito resmi berdiri di Desa Jati, Kudus. Bisa dikatakan, langkah Niti Semito itu menjadi tonggak tumbuhnya industri rokok di Indonesia. Awalnya, Niti Semito memberi nama merek rokoknya dengan nama Kodok Nguntal Ulo. Namun, dirasa tidak membawa hoki dan menjadi bahan tertawaan banyak orang, ia mengubah namanya menjadi Cabal 3. Ketika itu di Kudus telah berdiri 12 perusahaan rokok besar, 16 perusahaan menengah, dan 7 pabrik rokok kecil atau gurem.
Di antara pabrik besar itu adalah milik M. Atmowijoyo, merek Gunung Kedu, HM Muslih, merek Delima, Haji Ali Asikin, merek Jangkar, Cha Kang Hai, merek Trio, dan M. Sirin, merek Garbis dan Manggis. Niti Smito berhasil membangun pabrik dengan luas 6 hektar, industri kretek yang mampu memproduksi 10 juta batang rokok per hari, dengan jumlah pekerja mencapai angka 10.000. Kemudian untuk mengembangkan usahanya, ia menyewa tenaga pembukuan asal Belanda. Pasaran produknya cukup luas, mencakup kota-kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan ke negeri Belanda itu sendiri. Ia kreatif memasarkan produknya, misalnya dengan menyewa pesawat terbang Fokker seharga 200 gulden saat itu untuk mempromosikan rokoknya ke Bandung dan Jakarta. Hampir semua pabrik rokok itu kini telah tutup. Baltika ambruk karena perselisihan antara para ahli warisnya. Munculnya perusahaan rokok lain seperti Nojorono atau Klasmil, Jambu Bol, Jarum, dan Sukun semakin mempersempit pasar Baltika. Ditambah dengan pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1942 di Pasifik. Masuknya tentara Jepang di Indonesia juga ikut memperburuk usaha Niti Smito karena banyak aset perusahaan yang disita. Hingga pada tahun 1955, sisa kerajaan kretek Niti Smito akhirnya dibagi rata pada ahli warisnya. Ambruknya pasaran Baltika disebut-sebut juga karena berdirinya rokok Minak Jinggo. Pemilik rokok ini Ko Ji-syong adalah mantan agen Baltika di Pati, Jawa Tengah. Sewaktu masih bekerja pada Niti Smito, Ko Ji-syong banyak menarik informasi rahasia racikan dan strategi dagang Baltika dari M. Karmain, kawan sekolahnya di HIS Semarang yang juga menantu Niti Smito. Di era keemasan Minak Jinggo dan di ujung masa suram Baltika, aroma bisnis rokok kretek menjalar hingga keluar Kudus. Banyak juragan dan agen rokok bermunculan, seperti di Magelang, Solo, dan Yogyakarta. Kebanyakan pabrik kretek membuat jenis rokok kelembak. Rokok ini berupa oplosan tembakau, cengkih, dan kemenyan. Kretek juga merambah di Jawa Barat. Di daerah ini, pasaran rokok kretek dirintis dengan keberadaan rokok kawung, yaitu kretek dengan pembungkus daun aren. Rokok kawung pertama muncul di Bandung pada tahun 1905, lalu menular ke Garut dan Tasikmalaya. Rokok jenis ini meredup ketika kretek Kudus menyusup melalui Majalengka pada tahun 1930-an. Di Jawa Timur, industri rokok dimulai dari rumah tangga yang dikenal dengan Jisamsu. Jisamsu adalah pabrik rokok pertama yang menggunakan alat pelinting. Kemudian disusul oleh PT Bentul di Malang, PT Gudang Garam di Kediri, dan PT Sampurna, PT Jarum, Jambu Bol, Nojorono, dan Sukun di Kudus. Kini terdapat 4 kota penting yang menggeliatkan industri kretek di Indonesia, yaitu Kudus, Kediri, Surabaya, dan Malang. Ya, itu tadi adalah sedikit sejarah rokok menurut beberapa sumber yang saya dapat. Sebenarnya masih banyak versi sejarah penemu rokok di Indonesia, namun durasi video pasti akan sangat panjang. Apabila kalian menyukai pembahasan tentang sejarah rokok, mungkin lain waktu akan saya bahas kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Saya Ahmad Akbar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.